Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih LHD kelas 4B SD Cempaka 3 akan membacakan legenda yang berjudul Selat Sunda. Selamat menonton. Legenda Selat Sunda 100% dibuat dan diedit oleh EL sendiri. Legenda Selat Sunda. Pada zaman dahulu kala berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Prabu Rakata. Beliau mempunyai dua orang putra. Yang paling sulung bernama Raden Sundana dan adiknya bernama Raden Tapabaruna. Pada masa itu Pulau Jawa dan Sumatera masih bersatu. Suatu hari sang Prabu memanggil kedua putranya. Beliau menyampaikan niatnya untuk menyepi bertapa brata karena usianya sudah menginjak tua dan kedua putranya sudah cukup umur untuk diangkat menjadi raja. Akhirnya sang Prabu membagi kedua wilayah kerajaannya kepada kedua putranya agar tidak ada yang merasa dianaktirikan atau dianggap lebih baik. Kedua putranya pun menerima keputusan ayahandanya dengan senang hati. Raden Sundana mendapat bagian kerajaan ke arah timur, sedangkan adiknya Raden Tapabaruna mendapat bagian ke arah barat. Sang Prabu akhirnya berangkat setelah menyelesaikan pembagian kerajaan kepada kedua putranya. Tak banyak membawa perbekalan. Sang Prabu hanya membawa guci pusaka yang selama ini setia menemani dirinya selama menjadi raja. Tanpa terasa, waktu pun terus berjalan. Sudah tahun ke-6 sang Prabu Rakarta menyepi untuk menjadi seorang resi. Dari waktu ke waktu, kekuatan tubuhnya semakin tinggi dan kewaspitaannya semakin tajam. Hidup semakin nyaman dan damai. Jauh dari urusan dunia hiruk pikuk kehidupan yang terkadang menjadi beban pikirannya selama menjadi raja. Hingga tiba suatu hari beliau mendapatkan kabar yang tidak mengenakan hatinya. Telah datang seorang abdi kerajaan yang setia mengabarkan bahwa kedua putranya terlibat peperangan. Menurut sang pembawa kabar, putra sulungnya Raden Sundana telah menyerang kerajaan adiknya sendiri yaitu Raden Tapabaruna. Rupanya Raden Sundana tidak cukup puas dengan keputusan yang diberikan ayahandanya saat dulu, sehingga suatu hari menyerang kerajaan adiknya dengan niat untuk menguasai. Sang Prabu terkejut mendengar kabar yang disampaikan kepadanya. Beliau pun berangkat menuju medan pertempuran. Benar saja yang dibicarakan oleh abdi kerajaan itu. Sedangkan setelah adik kakak itu menyadari kedatangan ayahandanya, mereka pun segera menarik pasukannya masing-masing. Lalu keduanya menghadap ayahandanya, Prabu Rakarta. Prabu Rakarta marah besar terhadap kedua putranya, terlebih setelah tahu kalau yang menimbulkan masalah awalnya adalah perbuatan Raden Sundana terhadap adiknya. Prabu Rakarta tidak mau mendengar alasan apapun, walaupun Raden Sundana memberikan banyak alasan.
setelah Prabu Rakata mendamaikan kedua putranya dan menyuruh mereka untuk berjanji agar tidak saling serang, apalagi saling menguasai satu sama lain dengan yang lainnya. Beliau pun menjejakkan kakinya ke bumi dengan keras sekali, sehingga melayangkan tubuhnya ke udara dengan membawa gucinya. Kemudian beliau turun di tepi sebuah pantai dan mengisi gucinya penuh dengan air laut. Setelah selesai, beliau kembali terbang menuju di mana tempat kedua putranya bertempur dengan pasukan masing-masing. Sesampainya di depan kedua putranya, beliau menyuruh keduanya berdiri di wilayah kekuasaannya masing-masing, dan semua pasukan diperintahkan untuk berdiri di belakang rajanya masing-masing. Kemudian Prabu Rakata meminta kedua belah pihak menyaksikan apa yang beliau lakukan. Dengan segala ilmu kesaktiannya, maka air laut yang di dalam guci tersebut disiramkan ke permukaan bumi, tepat di tengah kedua putranya yang berdiri berhadapan mengarah ke utara dan selatan. Kemudian gucinya ditaruh di tanah, di tengah-tengahnya disiram air laut. Terjadilah sebuah keajaiban bumi bergetar dengan hebatnya, terus bergetar hingga membentuk sebuah celah jurang yang sangat dalam dan tinggi. Retakan bumi yang pecah itu terus merambat ke arah utara dan selatan, sehingga bertemu ke dua ujung laut utara dan selatan. Sejak saat itu terbentuklah sebuah selat yang dinamakan Selat Sunda sebagai peringatan atas perbuatan putranya Raden Sundana. Sedangkan guci yang ditinggalkannya kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian hari diberi nama Gunung Krakata, atau sekarang yang dikenal menjadi Gunung Krakatau. Demikian kisah Selat Sunda menurut versi saya. Terima kasih telah mengklik video ini, dan maaf jika ada yang salah, maaf kalau ada yang terlebih atau ada yang kelewat. Terima kasih. Silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih maju lagi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.